Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita jawab kalau ditanya apa kabar, jawabnya antusias. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, oke ya. Oke, apa kabar? Wow, luar biasa senang sekali pada pagi hari ini. Sharing topik saya akan sangat luar biasa, sangat keren karena ini merupakan salah satu topik juga yang menjadi motivasi saya untuk menjalani berbagai kehidupan, terutama kalau menghadapi tantangan. Soal satu istilah yang belakangan ini sedang menjadi sangat tren di dalam dunia motivasi, yaitu apa? Grit namanya. Bagaimana caranya kita merubah kesulitan menjadi kesuksesan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu, izinkan saya pada kesempatan ini memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya cukup panjang, nama saya adalah Anthony Dio Martin. Saya personally lebih suka dipanggil nama Martin. Martin itu berarti mari tingkatkan inspirasi, karena saya merasa bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari kita harus membuat inspirasi lebih hidup. Dan bisa juga berarti mari kita tingkatkan insentif, atau biasanya saya lebih suka mari kita tingkatkan income. Ya, dengan inspirasi yang lebih tinggi maka insentif bisa naik, income pun lebih baik. Saya sering kali ditanya, pekerjaan yang Bapak lakukan itu sebenarnya ngapain sih? Ini pertanyaan yang menarik. Karena kalau saya ibaratkan seperti apa? Korek api. Hanya dengan korek api kita bisa menciptakan api yang besar. Nah, saya merasa bahwa fungsi saya pun seperti itu, seperti korek api ini. Membakar, memberikan inspirasi, tapi saya juga harus berhati-hati karena korek api ini juga bisa membuat terbakar dan kemudian kebakaran. Dan porsi yang besar, dia memberikan semangat dan dia memberikan kehangatan. Nah, seperti itulah pekerjaan saya sebagai seorang motivator, sebagai seorang inspirator, sebagai seorang penulis. Itu sedikit perkenalan dari saya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, mau nggak dalam waktu kurang lebih 10 menit Anda mendengarkan penjelasan saya, ketika Anda menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidupmu, Anda tidak akan menjadi orang yang begitu terpuruk. Dan mau nggak setelah Anda mendengar penjelasan saya, Anda akan jadi mengerti sebenarnya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi masa dalam kehidupannya, bagaimana caranya kemudian mereka akhirnya bisa sukses. Dan lebih menarik lagi adalah topik ini terkait dengan berbagai peristiwa atau situasi yang belakangan ini terjadi, berbagai bencana atau masalah-masalah yang seringkali kita saksikan. Sampai kadang-kadang kita berpikir, bagaimana nasib mereka yang berada di lingkungan yang menghadapi bencana seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau sampai kita mengalami seperti itu, nah, kurang lebih 10 menit saya ingin sharingkan, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana caranya kita belajar satu tips, satu kiat yang diinspirasi dari mereka yang berhasil mengatasi kesulitan mereka. Apa sih langkah-langkah yang mereka lewati sehingga mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil. Ada di antara mereka yang pada saat menghadapi masalah, mereka bisa tetap tabah, mereka bisa tetap kuat. Bahkan justru dari masalah itulah mereka bisa tampil menjadi orang yang lebih kuat dan sukses. Tapi banyak juga di antara mereka yang setelah menghadapi masalah, apa yang terjadi? Hidup mereka menjadi ciut. Hidup mereka dikeringkan dengan situasi itu. Satu hal yang menarik adalah mereka memiliki yang sukses, yang berhasil, punya satu hal yang kita sebut dengan istilah namanya grit. Kemampuan untuk menghadapi tantangan, kesulitan, masalah. Dan istilah ini sebenarnya adalah istilah yang sudah lama, tapi pertama kali diperkenalkan oleh seorang namanya Angela Lee Duckworth. Imigran dari China, kemudian bermigrasi ke Amerika. Jadi dia dibesarkan dengan pendidikan yang sangat keras untuk sukses dan berhasil. Dan dalam perjalanannya dia berhasil masuk ke sekolah yang bagus, bekerja di perusahaan yang bagus. Tapi dia merasa bahwa ternyata yang menentukan seorang sukses berhasil bukan apakah seseorang itu pintar, latar belakang pendidikan IP-nya seberapa, tapi dia kemudian melihat bahwa yang menentukan orang sukses adalah ketabahan, bagaimana dia menghadapi cobaan dan tantangan. Yang menarik adalah kemudian dia keluar dari pekerjaan dia yang sudah sangat bagus, kemudian dia masuk ke pendidikan psikologi dan kemudian menjadi seorang guru. Dia kemudian mengatakan dan dia menemukan murid yang sukses, murid yang berhasil, bukan yang paling pandai, bukan yang paling berbakat, tapi yang paling tabah, paling kuat pada saat ketika menghadapi kesulitan, pada saat ketika mereka menghadapi masalah, mereka tetap berjuang. Dan kembali kepada pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, mana ada pekerjaan kehidupan yang gak ada masalah. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang gritnya tinggi,
Mereka melihat bahwa tantangan itu sama seperti kayak Tuhan mendorong kita. Jadi kalau saya perumpamakan seperti ini, kalau cobaannya itu membuat kita terduduk, terjongkok seperti ini, kalau cobaannya cuma segini, apa yang terjadi? Lompatnya cuma bisa segini. Tapi kalau cobaannya membuat kita mundur semakin jauh, apa yang terjadi? Loncat, kita bisa meloncat lebih tinggi. Sebenarnya grit itu apa sih? Grit itu ada 4 hal. Pertama-tama adalah give explanation. Yang kedua adalah faktor yang namanya reach. Faktor ketiga adalah yang disebut dengan internal dialog. Dan terakhir, tenacity to make the best. Bicara mengenai grit, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Itu kan teori. Itu kan cuma sekedar konsep. Ada nggak contoh orang yang gritnya bagus? Nah, sebagai sebuah pembuktian, sebuah cerita yang menarik, saya ingin bercerita tentang seorang yang luar biasa. Namanya adalah Erik Weihenmayer. Seorang yang pertama kali sampai ke puncak Mount Everest secara spesial. Di tahun 2001, Mei 2001, Erik Weihenmayer menjadi orang buta yang pertama kali sampai ke puncak Mount Everest. Sebagai penutup, dari kesimpulan saya, maka saya cuma ingin mengatakan begini. Ada 4 jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang saya sebut sebagai tipe manusia kayu rapuh. Tipe yang kedua saya sebut sebagai tipe lempeng besi. Tipe yang ketiga lumayan, saya sebut sebagai tipe busa. Tapi yang luar biasa adalah teman-teman yang saya sebut sebagai tipe manusia bola pingpong. Yuk, di akhir obrolan saya ini, saya cuma menyimpulkan satu hal. Mari kita sama-sama kita belajar untuk mengubah. Bagaimana caranya kita mengubah kesulitan-kesulitan masalah kita justru menjadi peluang untuk kita berhasil dan sukses. Dalam bahasa Inggrisnya, satu kalimat, turn your difficulty into your opportunity.